Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya nggak kemana-mana ya, karena memang nggak ada tujuannya. Tapi cerita ini nggak ada hubungannya dengan bahasan kali ini. Ya saya hanya bercanda, walaupun garing. Serius bos. Yaudah, saya serius nih. Buat meminang dia. Maksudnya buat meminang Vega murah harga 200 ribuan untuk barunya. Penasaran? Nyok, tonton aja videonya sampai kelar. Bagi yang baru nongol ke channel ini, monggo bantu channel saya nih biar semakin berkembang lebih baik lagi ke depannya dengan menekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi sih kelasnya. Magic Nvidia GTX 450 1GB DDR5 128 bit. Harga Rp295.000. Garansi toko 1 tahun. Wih, harganya menggoda sekali. Awalnya sih pengen ngambil Magic GTX 550 Ti ya, di harga Rp375.000. Tapi ada yang bisik-bisik nih. Bang, duitmu kurang. Idih, diremehin. Langsung deh kita lihat rekening. Bener juga ya? Ya udah deh, tetap ngambil ini buat melepas rindu sama si dia. Maksudnya melepas rasa penasaran saya dan sebagian subscriber NK. Karena ada juga yang pernah nanya VG1 ini ya. Nah, Nvidia GTX 450 ini ada banyak versi ya. Untuk versi pertama itu VRAM DDR5 nongol akhir tahun 2010 yang lalu. Kelas mid-range, pakai GPU jenis GF106 arsitektur Fermi dengan 192 core, 32 TEMUS dan 16 ROPS. 1 tahun kemudian nongol lagi GTX 450 1GB DDR5 revisi 2. Pakai GPU jenis GF116 arsitektur Fermi 2. Dengan spek lainnya sama ya dengan versi pertama, tapi ternyata kemampuannya masih di bawah versi pertama ya. Dan setelahnya lagi nongol GTX 450 revisi 3 dengan VRAM DDR3. Secara GPU dan arsitektur samaan ya dengan revisi versi kedua, tapi speknya lumayan kepangkas banyak nih. Dan jelasnya revisi 3 ini kemampuannya jauh di bawah revisi 2. Gimana? Udah mumet belum? Oke deh, lanjut kita bahas VGA dari Magicom ini. Magic, keinget rice cooker. VGA Magic ini dijual tanpa dus ya, dengan kondisi unitnya baru, kata penjual. Tapi saya dikasih dus nih, biar aman-aman buat dikirim. Sorry, bukan aman-aman, maksudnya biar aman dikirim-kirim. Aduh, kebalik-balik nih kata-katanya. Di sini kalian cuma dapat CD driver dan unit VGA-nya. Nggak tahu di dalamnya driver versi berapa ya. Dan cuma ini doang sih yang kalian dapat di dalam paket penjualan. Oke deh, langsung aja kita keluarin dari bungkusnya. Ukuran VGA-nya sih seperti kebanyakan VGA pada umumnya ya. Dan ini pakai single fan, ukurannya lumayan besar dengan cover berbahan plastik keras nih. Tapi kalau dilihat-lihat bentukannya mirip-mirip sama VGA baru besutan lokal ya. Terus Nvidia GTX 450 versi Magic ini nggak butuh power pin tambahan. Di bagian output ada HDMI, DSAP, sama DVI. Untuk papan PCB-nya sendiri udah berwarna hitam nih, tapi di sini nggak ada penjelasan sedikit pun tentang jenis GPU-nya. Cuma ada stiker garansi doang nih. Oke, lanjut kita coba unit VGA dari Magic ini. Di sini saya nggak pakai driver yang diberikan dalam paket penjualan ya, karena memang udah nggak pakai DVD-ROM lagi ya. So saya download driver paling up to date untuk tipe ini di web Nvidia. Versi paling baru hanya di seri 39135 yang rilis awal tahun 2018 yang lalu. Jatuhnya sih GPU tipe ini udah nggak disupport lagi sama Nvidia. Dan pastinya bakal menimbulkan masalah di beberapa game ataupun aplikasi. Nanti saya liatin ya, contohnya pas pakai buat ngerender video ataupun gaming. Kalau lihat speknya di GPU Z, VGA dari Magic ini ternyata pakai GPU jenis GF116 Fermi 20 versi DDR5, yang berarti ini adalah GTX 450 revisi 2 yang nongol awal tahun 2011 yang lalu. Sejatinya GTX 450 revisi 2 ini berjalan di PCIe Gen 20 ya. Tapi GTX 450 dari Magic ini berjalan di PCIe 1.1. Pastinya ada sedikit penurunan performa gaming secara keseluruhan. Sayangnya saya nggak punya GTX 450 ya, baik tipe pertama ataupun revisi kedua dari pabrikan Nvidia.
jadi nggak bisa komparasi kemampuan gamingnya. Tapi udahlah, fokus kita ke merek Magicom ini. Maaf, Magic. Aduh, keinget terus ya. Sebelum main game, saya akan mencoba ngerender video pakai GTS 450 ini. Awalnya mau pakai Adobe Premiere 2024, tapi diprotes nih, syukur kagak di demo. Terlihat notif kalau drivernya nggak disupport lagi sama Premiere 2024. Wajib pakai driver terbaru biar aplikasinya bisa dipakai. Ya kalau seandainya kalian skip atau dipaksa dijalankan, di bagian video rendering and playbacknya itu nggak ada pilihan sama sekali ya. Sedih banget gak sih? Dari sini udah tahu kan kenapa mesti dihindari GPU tua yang udah nggak ada lagi update drivernya. Ini baru aplikasi doang ya. Ntar kita lihat juga aksi protes di beberapa game. Lanjut pakai Premiere 2018 aja deh. Secara drivernya juga nongol di tahun 2018. Dan akhirnya bisa juga dipakai nih. Untuk render video 4K durasi 1 menit 30 detik, waktu yang dibutuhkan adalah 5 menit 36 detik. Beda tipis ya kalau dibandingkan AMD Radeon R7 350 2GB DDR5. Sedangkan untuk video 1080p, waktu yang dibutuhkan hanya 1 menit 25 detik. Nah kalau yang ini 2 kali lebih cepat ya dibandingkan R7 350. Kemudian untuk hasil Cinebench R15 di bagian OpenGL, skornya masih di bawah AMD Radeon HD 5770. Ya di bagian ini GTS 450 kalah dengan R7 350. Oke lanjut kita bergaming ria. PES 2021 2024 bos. Gak mau running, makanya pakai PES 2021 aja deh yang masih mau menerima VG1 ini. Awalnya main di resolusi 1080p dengan frame rate diatur di angka 30 fps, settingan low. Dan ternyata frame rate yang dihasilkan di bawah 30 fps ya, kurang nyaman untuk dimainkan. Tapi kalau tanpa perekam layar, frame rate-nya terbilang stabil di angka 30 fps. Nah alasannya kenapa nggak di set 60 fps nih, karena lag-nya berasa banget. Kalau di 30 fps ini terbilang cukup stabil. Kalau kalian mau main game ini dengan lancar, dengan perekam layar pastinya, wajib resolusi 900p ya. Bisa dilihat perbedaannya di video. GTA 5. Untuk settingan terbaik game GTA 5 pakai GTS 450 adalah settingan low resolusi 900p. Ini nggak terlalu berpengaruh ya, pakai perekam layar ataupun enggak. Tetap aja settingan terbaiknya adalah low 900p. Frame rate yang dihasilkan masih terbilang cukup memadai nih, dengan angka 40 hingga 70 fps. Cakep. Dota 2. Di game ini saya pakai settingan gado-gado ya. Bisa dilihat di video settingannya dengan resolusi 1080p borderless. Hasilnya ternyata masih cukup memuaskan dengan frame rate di angka 30 hingga 50 fps. Ya kalau mau lebih bagus lagi tinggal kalian pilih preset yang fastest aja ya. Apex Legends. Lanjut ke game online. Di game ini terpaksa menurunkan resolusi ke paling rendah yaitu 720p. Settingan low. Hasilnya game berjalan cukup lancar, tapi frame rate rata-ratanya kalau dilihat sih di bawah 30 fps. Ya lumayan ya, daripada nggak running sama sekali nih. Bener apa bener banget? PUBG dengan settingan very low resolusi 720p, kalau dibanding Apex Legends hasilnya ternyata kurang lebih sama. Kirain bakal beda ya, tapi ya namanya GPU tua ya, kelas mid range lagi. Jangan berharap bakal wah. Terima dong kondisinya dengan lapangan bola. Maaf, lapang dada maksudnya. Genshin Impact. Dengan settingan lemes alias lowes, resolusi 1080p, frame rate yang dihasilkan di bawah 30 fps. Nyaman, jelasnya enggak. Apalagi naik turun frame rate-nya, pegel. Kalau kalian mau hasil yang lebih baik lagi, mainkan di resolusi 720p.
Nggak bagus-bagus banget sih framerate yang dihasilkan, tapi jauh lebih baik dibandingkan 1080p. Valorant, pastinya udah tahu dong hasil kemampuan GTX 450 di game satu ini. Apa bos? Ya udah deh, saya jelasin ya. Kalau pakai settingan low, prosesor yang bekerja, dan jelasnya framerate yang didapat bakal tinggi banget. Bisa dilihat di video nih, nembus di angka 100 hingga 200 fps. Tapi kalau di settingan high, baru deh VGA-nya ngos-ngosan. Di resolusi 1080p settingan high framerate yang didapat cuma di angka 30-an fps. Ya kalau mau main di high, saran saya turunkan aja resolusinya. Selain 7 game tadi, ada juga game Need for Speed Heat yang ternyata masih bisa running nih di GPU tua ini. Ya walaupun kalian harus terima framerate yang dihasilkan cukup rendah ya. Di settingan low 720p, framerate-nya cuma dapet belasan fps, tapi tetap lancar loh dimainkan, biar kata tersiksa. Sebenarnya saya mau coba game Forza Horizon 5, tapi ternyata gamenya protes nih. Kartu grafis sama drivernya nggak mendukung faktor usia. Begitupun juga game yang mewajibkan DirectX 12 dengan fitur level di dalamnya seperti Far Cry 6 ya, nggak bisa dijalankan. Satu lagi, game Warzone 2.0. Inilah alasannya kenapa buat hindari GPU tua, begitupun GPU yang nggak update lagi drivernya dalam jangka waktu yang lama. Untuk suhu yang dihasilkan dari VGA Magic ini cukup rendah ya. Suhu tertingginya hanya di angka 66 derajat Celcius. Sedangkan sedotan daya listriknya, mohon maaf nih, saya nggak ngukur, nggak keburu soalnya. Tapi ya paling kenceng-kencengnya itu di angka 75 watt karena nggak butuh power pin tambahan ya. Dari beberapa pengujian gaming dan editing, kesimpulannya VGA ini masih cukup layak beli. Ini kalau kalian lihat dari harga jual dan juga kemampuannya. Karena di rentang harga 200 hingga 300 ribuan, kalian cuma dapat VGA ampas sekelas GT 210 atau 220 atau GT 610 untuk barunya. Yang mana kalah performa kalau dibandingkan GTX 450 pastinya. Dan jelasnya VGA ini cukup menggiurkan bagi kalian yang pengen main game yang nggak tergolong baru ya. Ya macam PES 2021, ETS, Call of Duty, Lawas dan sebagainya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan Nvidia GTX 450 dari Magic ini. Semoga menjawab rasa penasaran kalian dengan performa gaming maupun editingnya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan makasih udah mampir di NK Channel.